Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi untuk kita semuanya. Semoga hari ini menjadi berkat untuk kita dan kita juga dipakai Tuhan menjadi saluran berkat-Nya. Sebelum kita menerima renungan kebenaran firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan yang mensyukuri segala anugerah-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan tibakan kami di pagi ini. Kami beroleh kesehatan melewati malam peristirahatan kami, dan kami memperoleh kekuatan baru saat ini. Ya Allah Bapa kami memohon, mari Tuhan Engkau bimbing kami, sertai dan berkati kami, mampukan kami dengan sukacita untuk melanjutkan segala aktivitas kami. Biarlah dengan kebenaran firman Tuhan yang selalu memotivasi kami dan menguatkan kami lebih yakin untuk melaksanakan segala pekerjaan dan tanggung jawab kami demi kemuliaan nama Tuhan. Inilah kami Bapa, inilah kami Tuhan. Terimalah doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pagi ini Kamis 11 Mei 2023, nats renungan kita tertulis di Amsal 24 ayat 1, demikian firman Tuhan. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Bahasa Batak di Dok Songonon. Unang mangiburu roham mida halak perjahat, jala unang mangapian roham, naeng maralealehon nasida. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, apakah orang jahat dan perbuatan jahat adalah dua sisi dari mata uang yang sama? Apakah orang jahat melakukan perbuatan atau apakah orang jahat yang akan melakukan perbuatan jahat? Ini mungkin masalah ayam dan telur, atau mungkin mencerminkan hubungan dekat antara keduanya. Di sini kita mencoba mengilustrasikannya dengan contoh dari Alkitab ketika Saul mengejar Daud karena cemburu dan curiga. Daud sebenarnya memiliki beberapa kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak melakukannya. Pada satu kesempatan, Daud mengutip sebuah Amsal untuk memperingatkan Saul bahwa dia berharap Saul dapat bertobat. Ia mengatakan, "Dari orang fasik timbul kefasikan." Saudara-saudara, hal-hal jahat berasal dari orang fasik. Ini menunjukkan bahwa Saul melakukan hal yang jahat karena dia adalah orang yang jahat, atau karena mendengarkan kata-kata orang lalu dia melakukan hal-hal yang jahat. Memang tercatat dalam Kejadian 6 ayat 5 ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Inilah tepatnya yang digambarkan tentang orang fasik oleh orang bijak dalam ayat 2 di renungan kita di Amsal 24 ini. Karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kejahatan yang dipikirkan terlebih dahulu berarti bahwa mereka telah mempertimbangkan, merencanakan, dan merancang beberapa siasat, dan hal-hal ini ternyata menjadi kejahatan dan kekejaman. Orang jahat tidak hanya memiliki rencana di dalam hati mereka, tetapi mereka juga berbicara tentang kejahatan di mulut mereka. Maka saudara-saudara yang dikasihi Yesus, orang bijak menyerukan untuk tidak bergaul bersama orang jahat. Jika tidak akan dipengaruhi oleh rencana jahat dan kejahatan mulut mereka, dan
di bawah pengaruh yang tidak terlihat, orang akan melakukan kejahatan bersama mereka. Ini sama seperti kesalahan Raja Yosafat kalau kita ikuti yang tertulis di 2 Tawarikh 18. Ia menjadi besan Ahab. Ahab membujuknya untuk maju bersamanya melawan Ramut Gilead. Yosafat dipengaruhi oleh Ahab yang jahat dan ikut serta dalam kejahatan. Akibatnya, Allah mengirim nabi kepada Raja Yosafat untuk menyatakan, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Itu ditegaskan di 2 Tawarikh 19 ayat 1-2. Meskipun dia adalah raja yang baik dan melakukan banyak hal yang benar, sangat disayangkan bahwa dia belajar dari perbuatan jahat yang telah dia lakukan dengan Ahab. Dia mengulangi hal-hal yang salah. Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia Raja Israel yang fasik perbuatannya. Saudara-saudara yang terkasih, orang bijak dengan sungguh-sungguh menunjukkan bahwa harus menjaga jarak dari orang fasik agar bebas dari pengaruh, seperti dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Maka saudara-saudara, mari kita jaga diri untuk tidak bergabung dengan arus jahat, berjalan di jalan yang benar, dan menjalani kehidupan dengan waspada. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dan ada juga pepatah orang Batak mengatakan begini, dang diau, dang diho, tumago dibego. Ternyata pepatah ini semakin kita telusuri menunjukkan bahwa orang Batak masih ada yang memelihara iri dan dendam. Kalau tidak bisa sama kita, daripada sama teman, lebih baik dimakan hantu. Ini sangat kejam, ini sangat sadis. Saudara-saudara, bukankah seyogianya kita bahagia apabila rekan kerja dan tetangga bisa berhasil? Tetapi mengapa ada saja orang yang iri hatinya? Maka Raja Salomo menasihati dan mengingatkan kita saat ini, pagi ini, supaya jangan iri kepada orang jahat dan tidak bergaul dengan mereka. Mengapa tidak boleh iri kepada orang jahat? Sebab orang jahat akan dilenyapkan Tuhan. Itu ditegaskan di dalam Mazmur 37 ayat 8-9. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kejahatan. Harus meninggalkan panas hati melihat orang jahat, sebab sebentar lagi Tuhan akan melenyapkan mereka. Meskipun orang jahat bergelimangan harta, berkelebihan, berkuasa, berjabatan, berkedudukan dengan hasil kejahatannya, tidak boleh iri kepada mereka. Sebab sebentar lagi semuanya hasil kejahatannya akan lenyap. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, maka saat ini kita diingatkan, mari kita saling membangun, saling memotivasi antara yang satu dengan yang lain. Orang yang bijak dan berhikmat, rumah didirikannya, dan orang yang bijak lebih berwibawa ternyata daripada yang kuat. Juga orang yang berpengetahuan lebih terpandang daripada yang tegap kuat. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, adalah lebih baik mari kita saling memotivasi, saling membangun, dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dan itulah kebutuhan kita. Kebahagiaan ternyata adalah milik setiap orang yang saling menerima, yang saling membangun, dan saling mengasihi. Amin.
Mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan yang Tuhan ingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan melakukan apa yang Tuhan kehendaki kalau dari kekuatan kami sendiri, kalau dari kemampuan kami sendiri, kalau hanya dari mengandalkan pikiran dan hati kami. Tetapi kami memohon, kami yakin hanya dengan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh dan mampu untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Inilah kami Bapa, mampukan kami, kuatkan kami untuk selalu menjadi terang dan garam kehidupan untuk sekitar kami. Berkati kami, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, kami yakin dan percaya ada Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi mereka. Saudara-saudara kami yang sakit juga, mari Tuhan kami memohon, Engkau layat mereka, Engkau sembuhkan mereka, jamahlah mereka Tuhan, teguhkan iman mereka. Dan juga saudara-saudara kami yang bergumul dengan pekerjaannya, ada banyak yang menganggur Tuhan, yang kesulitan mencari pekerjaan. Mari Tuhan bimbing mereka, gembalakan mereka, tuntun mereka ke pekerjaan yang layak. Jangan biarkan di antara mereka berputus asa, tetapi yakinkan mereka Tuhan ada pengharapan yang hidup, bahwa Engkaulah sumber dari segala kebutuhan kami. Mari Tuhan berkati kami, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh majelis-Mu. Inilah kami Tuhan, kami serahkan hidup kami satu hari ini ke tangan Tuhan. Kami sambut berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.